6. Jago. Setelah bel pelajaran berbunyi, Kevin kembali ke kelasnya dan duduk tenang di bangkunya tanpa memperhatikan Ellery sama sekali. Ia asik mendengarkan musik dari ponselnya yang dihubungkan melalui earphone, namun di posisi Ellery ia merasa sedikit gelisah setelah mengetahui siapa itu Kevin. Mengapa harus berdebar seperti ini sih? Serius ABG ini yang harus aku kejar untuk aku dapatkan dan menjadi calon suamiku. Lalu apa hebatnya ABG ini? Sampai Opa memaksa agar aku dapat menikah dengannya. Batin Ellery. Pluk! Ballpoint Ellery yang sedang ia mainkan jatuh di sebelah Kevin. Dan Kevin masih asing mendengarkan musik sembari bersandar di bangkunya dengan memejamkan mata. Ellery melirik Kevin. Untuk mengambil ballpoint yang jatuh, ia harus meminta Kevin untuk menggeser duduknya terlebih dahulu. Hus, anak lama, tolong geser sebentar, pinta Ellery dengan setengah berbisik. Kevin tidak menanggapinya. Ia berkemih dengan tetap memejamkan matanya. Apakah dia memiliki masalah dengan pendengaran? Batin Ellery. Kevin seakan mendengar suara hati Ellery. Ia membuka matanya kemudian menoleh sejenak dan mendelik sinis. Aku masih memiliki pendengaran yang normal, tegas Kevin. Ellery menganga. Ia berpikir bagaimana ABG di sebelahnya dapat mendengar suara hatinya. Baik, kalau begitu, tolong geser sebentar. Aku mau ambil ballpointku yang jatuh. Mengapa gue yang harus bergeser? Lo saja yang keluar dari tempat duduk dan ambil dari arah belakang. Kevin nampak tak peduli. Dasar bocah. Kesal Ellery dengan suara yang agak keras. Tiba-tiba, Kevin merubah posisi duduknya. Kini ia duduk menghadap ke arah Ellery dan melepas earphone yang masih terpasang di telinganya. Kevin mencekal tangan Ellery dengan cepat dan Ellery meringis kesakitan. Apa lo bilang? Tanya Kevin dengan tatapan tajam. Tidak, aku tidak mengatakan apapun. Ellery dibuat gentar dengan tatapan tajam dan mengintimidasi dari Kevin. Gue denger ya. Coba ulang, pinta Kevin lagi. Tanpa mereka sadari, kelas telah kembali penuh oleh para siswa dan siswi yang baru masuk dan guru bahasa Jepang baru saja masuk. Kevin dan Ellery masih saling menatap sengit. Ellery masih nampak meringis merasakan sakit di pergelangan tangannya yang dicekal Kevin dengan kuat. Konnichiwa, sapa sang guru bahasa Jepang. Konnichiwa, sensei. Jawab serempak para siswa dan siswi di kelas tersebut. Loh, masih punya hutang jawaban. Kevin melepaskan cengkraman tangannya pada tangan Ellery. Dia mendengar guru bahasa Jepang sudah berada di dalam kelas. Kevin segera membenahi ponsel dan earphone wireless-nya dan dia masuk ke dalam tas. Selamat, gumam Ellery dengan bernapas lega. Kemudian ia bergegas mengambil ballpoint yang tadi terjatuh dan ia terpaksa berjongkok di sebelah Kevin. Kevin yang sedang serius menatap ke arah depan kelas, kini ia terusik dengan pandangan ekor matanya yang membuat ia penasaran. Ketika Ellery berjongkok dan agak membungkuk otomatis, dari atas Kevin melihat belahan dada yang menggoda dari celah baju seragam yang tidak tertutup kancing hingga leher. Kevin menelan ludah keluh. Ia kini sedikit menoleh agar dapat melihat jelas belahan di balik atasan seragam Ellery. Ellery yang masih fokus mencari ballpointnya, ia tidak menyadari kalau Kevin sedang asik mengintip belahan dadanya yang nampak segar dan menggiurkan bagi Kevin. Mana sih? Gerutu Ellery ketika ia kembali meraba-raba lantai mencari ballpoint yang sempat ia lihat sebelumnya. Namun, ketika diraba tak terjangkau. Jago? Kevin meraba area paha dalamnya dengan sedikit terkejut, di mana sesuatu yang tertanam di dalamnya terasa sedikit menegang. Serius nih si Jago bereaksi melihat belahan si anak baru ini, batin Kevin. Ellery berhasil menemukan ballpoint yang ia cari. Aha, akhirnya ketemu. Duk!
Aduh. Terdengar suara mengadu dari dua suara yang berbeda, yaitu suara Ellery dan suara Kevin mengadu secara bersamaan. Kepala Ellery terantuk dagu Kevin. Posisi Kevin yang lancang dan sedang melongokkan kepalanya ke arah dada Ellery. Kini kena batunya. Karena ingin melihat jelas belahan dada Ellery dan memastikan si jago betul bereaksi pada pemandangan indah itu, ternyata di luar prediksi tiba-tiba saja Ellery mengangkat kepalanya hendak berdiri. Maka terjadilah insiden kepala dan dagu yang saling berbenturan dengan cukup keras. Kevin meringis dan memegangi area dagunya yang terasa sakit, sedangkan Ellery memegangi kepalanya yang berdenyut nyeri. "Heh, anak baru, kasih aba-aba dong kalau mau berdiri. Jangan asal naik aja. Lihat nih dagu gue terkena kepala elo dan sakitnya sampai ke rahang," protes Kevin. Ellery yang masih meringis memegangi kepalanya. Ia belum sadar mengapa kepalanya bisa berbenturan dengan dagu Kevin. Yang Ellery tahu, sebelumnya tidak ada yang menghalangi kepalanya kalaupun ia berdiri dengan tiba-tiba. "Heh, anak lama, kamu pikir kepala aku tidak sakit? Berbenturan dengan dagu kamu yang mirip ujung pisau itu." Ellery tidak mau disalahkan. "Masa bodoh? Yang gue tahu, lo harus tanggung jawab. Rahang gue sakit." Pekik Kevin dan keributan yang mereka ciptakan kini memancing perhatian guru bahasa Jepang dan juga murid satu kelas itu. "Ada apa ini?" "Sensei, sudah katakan, tidak ada kegaduhan. Dan jangan sampai melakukan kegiatan lain di saat pelajaran Sensei." Tiba-tiba saja guru bahasa Jepang sudah berada di antara mereka berdua. "Tidak ada, Sensei. Hanya salah paham. Dia menjatuhkan ballpointnya dan saya merasa terganggu," terang Kevin menunjuk Ellery. Guru bahasa Jepang menatap keduanya saling bergantian. "Maaf, saya tidak sengaja bergaduh. Saya hanya mengambil ballpoint yang jatuh dan ketika saya hendak berdiri, tiba-tiba kepala saya terantuk dagu dia." "Sensei," Ellery menunjuk Kevin dan segera menjelaskan kembali apa yang terjadi agar mereka tidak terkena masalah. Untuk kali ini Sensei maafkan. Silakan duduk dengan benar dan fokus pada pelajaran," pinta guru bahasa Jepang dengan tegas. Ellery dan Kevin mengangguk secara bersamaan. Lalu keduanya duduk kembali di tempat masing-masing. Para siswa dan siswi masih kasak-kusuk membahas tentang mereka berdua. Nadila dan Kevin CS pun ikut memperhatikan mereka berdua. "Lo punya hutang jawaban dan lo harus bertanggung jawab dengan apa yang gue rasakan sekarang. Sepertinya rahang gue bergeser nih," desis Kevin dengan tatapan tetap fokus ke depan. Ellery mendengkus pelan. Ia mendengar Kevin berbicara. "Heh, jangan diam," sentak Kevin pelan. "Iya, dasar drama prince. Baru segitu aja cengeng. Anak mami kamu ya," desis Ellery kembali. "Terserah lo mau bilang apa. Yang penting lo harus tanggung jawab." "Ya sudah, nanti pulang sekolah aku ajak ke klinik sekolah." "Enggak, ini rahang gue serius sakit dan bukan hanya klinik sekolah yang dapat mengobati. Tapi harus ditangani dokter di rumah sakit," pekik Kevin tidak terima. "Iya tah, kalian berdua silakan meninggalkan kelas. Kalian sudah tidak menghargai kelas saya." Guru bahasa Jepang naik pitam dari sejak dimulainya pelajaran hingga pertengahan jam pelajaran. Kedua orang di bangku belakang masih saja bergaduh. Maka demi kondusivitas, kelasnya lebih baik ia menyuruh Ellery dan Kevin keluar. Kevin melenggang dengan santainya menuju luar kelas. Ia sempat mengedipkan sebelah mata kepada kawan-kawannya seraya menunjukkan semirik di ujung bibir. "Friend, kita nggak ikutan?" tanya Ernest kepada teman-temannya dengan setengah berbisik. "Kayaknya enggak bro, Kevin nggak ngajak-ngajak kita, friends," balas Degan. Dengan wajah ditekuk, Ellery pun terpaksa keluar dari kelas. "Dila, aku keluar ya. Kamu hati-hati sama antek-antek ABG itu," bisik Ellery kepada Nadila
sebelum benar-benar meninggalkan kelas dan Nadila mengerti dengan perkataan Ellery dan dia tahu siapa yang dimaksud dengan antek-antek ABG tersebut. Ellery tidak tahu harus kemana karena ia sendiri pun masih asing di sekolah tersebut. Namun, di koridor yang menuju toilet, Ellery dibuat terkejut tiba-tiba mulutnya dibekap sebuah telapak tangan kekar dan tubuhnya sedikit diseret ke arah lain yang ia pun tidak tahu hendak dibawa kemana. Lep, diam, bentak si pemilik tangan kekar itu dan Ellery mengerutkan keningnya. Ia merasa mengenali suara tersebut.